Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, pertama kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Kabupaten Bima yang telah memilih kampus kita untuk dijadikan tempat sosialisasi untuk yang pertama kali. Kegiatan ini penting dilakukan karena yang pertama, kebanyakan mahasiswa STIP ini adalah mahasiswa kabupaten ya. Apalagi nanti pemilihannya wilayah kabupaten. Yang kita tahu ada 3 calon. Terserah mau pilih yang mana. Mau yang nomor 1, 2, 3, terserah sesuai dengan kecenderungan masing-masing. Dan kedua, karena adik-adik mahasiswa banyak yang di kabupaten, tentu membantu mensosialisasikan bagaimana cara pemilihan nantinya di desa masing-masing. Bahwa KPU Kabupaten Bima saat ini sudah menetapkan 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima sebagai kontestan yang mengikuti proses pemilihan kepala daerah tahun 2020. Jadi kenapa dikatakan pemilihan serentak? Karena yang melaksanakan pemilihan ini bukan hanya Kabupaten Bima, tetapi ada 270 daerah di seluruh Indonesia yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Kemudian 26 sampai dengan 5 Desember, 26 September kemarin sampai dengan 5 Desember itu adalah tahapan pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh 3 kontestan tadi beserta pilkada. Jadi mereka saat ini sedang disibukkan dengan tahapan kampanye. Lantas apa yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan sekarang itu pertemuan, metode kampanye dalam pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog, atau yang kita kenal dengan istilah belusukan ya. Dan banyak sekarang yang melaksanakan metode kampanye dalam bentuk belusukan. Tetapi dengan catatan, ada standar-standar karena dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. Tidak boleh mengumpulkan lebih dari 50 orang. Nah, itu ketentuannya dan dilaksanakan di satu tempat. Kepatuhan terhadap protokol COVID-19 itu sudah mulai berkurang dan masyarakat memang sepertinya agak apatis terhadap itu. Tetapi regulasinya seperti itu menegaskan. Karena sebelumnya itu sempat ditunda tahapan pilkada itu masuk awal-awal bulan Maret karena itu puncak mulai COVID-19, akhirnya ditunda pelaksanaan pilkada sampai selama 3 bulan lebih. Nah, dilanjutkan tahapan pemilihan itu dengan catatan satu syarat sehingga dikeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2020, kemudian diundangkan melalui Undang-Undang nomor 6 2020 boleh dilaksanakan pemilihan serentak dengan catatan wajib menaati protokol. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah sosialisasi tahapan ini bagaimana sih cara pemilihan yang baik atau cara pencoblosan yang baik terhadap pemilihan kita nanti. Belajar dari pemilu 2019 kemarin bahwa KPU Kabupaten Bima juga sangat intens ya setelah mendapatkan bimbingan teknis dari KPU Provinsi dan sudah ada juknis petunjuk teknis bagaimana tata cara coblos dan pilih itu, maka kita akan sosialisasikan kepada masyarakat. Kita biasanya turun dengan contoh spesimen ya, atau spesimen surat suara itu kita akan sampaikan bagaimana cara mencoblos yang baik. Itu akan disampaikan lah nanti tetap informasikan kepada masyarakat jika sudah ada juknisnya. Pertanyaan, bagaimana jika ada kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Terus yang kedua, ini kan kita dalam masa COVID-19, jadi pertanyaan saya, jika ada kejadian penularan COVID-19 pada saat pemilihan tersebut, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut yang dilakukan oleh KPU dan mahasiswa itu sendiri? Mungkin itu saja. Jadi di TPS itu
ada banyak orang yang terlibat ya, ada banyak orang yang terlibat, kemudian ada pihak-pihak yang juga diperbolehkan masuk di lingkungan TPS-nya. Pada saat proses penguji itu, ada saksi dari Bawaslu ya, yang kenapa dibentuk pengawas TPS itu untuk mengawasi proses yang berjalan di TPS, untuk mengawasi apa yang dilakukan KPPS-nya. Kalau KPPS-nya keliru, tidak sesuai dengan prosedural, maka pengawas TPS-nya bisa memberikan masukan dan teguran. Yang ketiga yang menarik ya, bagaimana jika COVID-19 itu penanganan dari KPU-nya sendiri bagaimana? Itu mulai dari proses datang para pemilih itu ke TPS itu diatur jaraknya, kemudian diwajibkan menggunakan masker, kemudian diukur lagi suhu tubuhnya. Kalau suhu tubuhnya di atas 37,8, maka dia akan diarahkan ke bilik khusus namanya. Ada bilik khusus, bukan TPS khusus ya, bilik khusus. Nah, untuk pemilih yang memiliki gejala atau riwayat tanda-tanda yang menyerupai atau yang mendekati COVID-19, itu akan ditangani khusus nanti. Nah, bahkan KPPS-nya akan dilengkapi dengan alat pelindung diri yang standar. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita sudah lolos dalam KPPS, tentu ada banyak sekali yang harus kita kerjakan di situ. Apalagi kita kan lagi pemula. Gitu. Jadi yang saya tanyakan adalah cara-cara kita tersebut. Kemudian yang terakhir soal pendaftaran KPPS, bagaimana siapa yang setelah lolos nanti. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa tidak hanya KPPS ya, KPU pun setelah lolos kita diberikan orientasi tugas, apa saja tugas kita. Tidak cukup dengan itu, setiap tahapan yang berjalan itu ada biptek khususnya. Kalau tahapan yang berjalan kampanye, ada biptek soal kampanyenya. Kalau tahapan yang berjalan itu pemungutan suara, ada bimbingan teknis soal pemungutan suara. Sampai sedetail itu kerja di KPU Kabupaten Bima. Dia sudah diatur semua teknisnya. Jadi nggak usah khawatir yang belum punya bekal pemahaman akan dibekali pemahaman itu. Nah, saya nggak khawatir awal-awal saya nggak punya pengalaman jadi anggota KPU, tapi ketika masuk dibekali dengan orientasi tugas, kemudian bimbingan teknis, saya paham semua bagaimana alur prosesnya untuk bekerja itu, apalagi KPPS ya. Jadi nggak usah khawatir yang setelah lolos nanti akan dibekali dengan literasi pemahaman tentang pungut hitung di TPS yang akan jadi domain tugasnya, dan bahkan mungkin dengan materi-materi yang lainnya.